Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan panduan bagaimana cara memulai periode kedua, yaitu bulan Juli sampai dengan Desember. Kalau yang kemarin kan di PMM-nya perencanaan kinerjanya sudah kita lalui pada periode 1 yaitu Januari Juni. Ini Juli ke Desember. Bagaimana caranya? Sebenarnya di PMM pun itu sudah ada panduan. Ini bisa kita klik pelajari di sini nih. Nah, di sini dijelaskan apa saja yang harus guru dan kepala sekolah lakukan untuk memulai perencanaan kinerja periode kedua di PMM. Jika tidak mengalami kendala, Anda dapat langsung pergi ke halaman berikutnya dengan geser ke kiri. Jika masih terjadi kendala, Anda bisa melakukan tahap pelaksanaan hingga penilaian kinerja pada periode pertama sambil memulai periode kedua. Maksudnya, kalau yang periode pertamanya itu masih belum selesai, Januari Juni itu masih bisa diselesaikan. Kalau tidak ada kendala, maka bisa langsung ke periode berikutnya. Untuk kepala sekolah, meski ada guru dan kepala sekolah yang belum menyelesaikan seluruh tahap pengelolaan kinerja periode pertama, kepala sekolah tetap dapat memulai perencanaan kinerja periode kedua. Agar guru dapat melakukan perencanaan kinerja, kepala sekolah perlu memulai periode baru pengelolaan kinerja untuk satuan pendidikan yang dipimpin terlebih dahulu. Jadi, kalau Bapak Ibu guru itu sebagai guru, itu kalau kepala satuan pendidikannya atau kepala sekolahnya belum mengklik untuk merencanakan pengelolaan kinerja dalam satuan pendidikan, Bapak Ibu guru tidak bisa untuk memulai atau mengganti. Jadi bagi Bapak Ibu guru bisa konsultasi ke kepala sekolah untuk mengklik pengelolaan kinerjanya untuk memulai periode baru atau periode Juli sampai dengan Desember. Nanti pada halaman beranda pengelolaan kinerja, pada kepala sekolah, klik kepala sekolah, kemudian sebagai pejabat penilai kinerja, lalu pilih mulai periode di sini. Jadi di akun kepala sekolah, klik kepala sekolah, kemudian klik sebagai pejabat penilai kinerja, kemudian mulai periode. Ketik kalimat persetujuan yang diminta lalu pilih lanjut. Jadi diketik sesuai dengan yang dituliskan, yaitu saya setuju untuk memulai pengelolaan kinerja periode Juli-Desember 2024. Kalau sudah, nanti ada keterangan selamat periode pengelolaan kinerja yang baru untuk satuan pendidikan Anda berhasil dimulai. Dan yang kedua, guru dan kepala sekolah sebagai pegawai memilih periode perencanaan kinerja yang baru. Meski belum menyelesaikan seluruh tahap kinerja periode pertama, itu tetap bisa memulai tahap perencanaan kinerja periode kedua. Kalau sebagai guru, itu caranya pada halaman beranda pengelolaan kinerja, pilih guru atau kepala sekolah sesuai jabatan dan sebagai pegawai, lalu klik, lalu pilih cek caranya ini. Ini ada caranya nanti. Tapi nanti saya jelaskan langsung prakteknya, ini hanya teori ya. Pilih periode pengelolaan kinerja Juli-Desember 2024 dan tekan pilih. Jadi nanti ada pilihan, ini ada Januari-Juni 24, ada Juli-Desember 2024. Pilih sesuai dengan periodenya. Setelah itu silakan melakukan perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah sebagai pegawai seperti pada periode sebelumnya. Berarti caranya nanti sama. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Ini saya tunjukkan. Ini kalau saya sebagai guru, ini kan diklik guru sebagai pegawai, nanti ada caranya. Nah, kalau di beranda klik cara ini. Jadi caranya seperti ini, yaitu tekan nama Anda di pojok kanan atas. Jadi ini ditekan pojok kanan atas, kemudian nanti akan muncul ganti periode. Klik ganti periode ini. Jadi tekan tanda panah bawah untuk ganti periode. Ini saya contohkan, ini yang kepala sekolah saya belum menyetujui atau belum membuka untuk periode berikutnya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau saya klik nama, ada ganti periode. Nah, di sini Juli Desembernya masih belum bisa diklik karena belum dimulai oleh atasan. Jadi Bapak Ibu walaupun pengen memulai, kalau kepala sekolahnya belum memulai periode berikutnya maka tidak bisa. Mari kita coba untuk buka di kepala sekolah. Nah, ini sebagai kepala sekolah, ini klik kepala sekolah sebagai pejabat penilai,
Ini di sini ada tulisan mulai periode Juli-Desember 2024 di satuan pendidikan Anda. Mari mulai pengelolaan kinerja periode berikutnya, tenang periode sebelumnya tetap dapat diakses. Jadi nanti untuk menggantinya seperti itu. Di sini ada tanda biru mulai periode, ini diklik. Tulisannya mulai periode Juli-Desember 2024. Jika lanjut, 1. Guru dapat mulai perencanaan dan pelaksanaan. 2. Tim kerja pengawas sekolah dan dinas pendidikan dapat mulai pemantauan dan penilaian. Mohon ketik kalimat ini pada kolom kalimat persetujuan. Jadi ini diketik manual ya. Saya setuju untuk mulai pengelolaan titik. Nah, ini kalau sudah diklik lanjut. Nah, ini ejaannya juga harus betul. Ini Juli. Nah, ini ada spasinya. Nah, mari kita cek. Oh, ini masih ada yang salah. Nah, sudah. Di sini ada keterangan periode Juli-Desember 2024 sudah dimulai. Kami sudah kabari guru di satuan pendidikan Anda serta tim kerja dan dinas pendidikan Anda juga dapat ganti periode untuk akses periode sebelumnya. Di sini kalau kepala sekolah berarti diklik ganti periode. Di sini sudah muncul, ini saya klik pilih. Nah, di sini sudah ada Juli-Desember. Nanti kalau sebagai pegawai ini bisa. Itu lalu untuk coba untuk guru saya refresh dulu. Ini punya saya. Klik guru sebagai pegawai, kemudian di nama ganti periode. Kalau tadi tidak muncul, ini sudah muncul. Jadi tadi kan tidak bisa diklik, ini sudah bisa diklik. Juli Desember pilih. Nah, ini sudah 1 sampai 31 Juli, ini merupakan mulai perencanaan kinerja. Sedangkan hari ini sudah tanggal 22 Juli, berarti kurang lebih 10 hari lagi. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum mulai perencanaan kinerja, bisa segera memulai perencanaan kinerjanya, karena batasnya ini kalau di tulisan sini yaitu 1 sampai 31 Juli 2024. Ini ada klik mulai. Pastikan data dirinya ini sudah betul. Kalau sudah sesuai, sudah cocok, maka data sudah sesuai. Kalau belum, klik edit. Nah, di sini sudah data diri Anda sudah benar. Ini silakan dicek satu kali lagi. Kalau sudah, klik data sudah benar. Maka akan dilanjutkan ke perencanaan kinerja, praktik pembelajaran. Nah, di sini kami sediakan rekomendasi berdasar rapot pendidikan Sakdik Anda versi terakhir. Ini nanti bisa dibuka mana yang menjadi prioritasnya. Di sini sudah ada warna kuning dan hijau. Jadi kalau yang diusahakan yang warna kuning, misalkan di sini saya pilih kalau yang kemarin itu instruksi pembelajaran saya ngambilnya. Tapi di sini yang keteraturan suasana kelas saya klik, kemudian klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini rencana hasil kerjanya ini pengembangan kompetensi. Ini tidak merubah tidak ada poin walaupun minimalnya kan 32 poin per semester. Walaupun ada Bapak Ibu misalkan yang ikut guru penggerak 128 poin, itu juga tidak akan mempengaruhi penilaian. Ini hanya sebagai pertimbangan atasan apakah nanti baik atau sangat baik. Jadi itu hanya pertimbangan atasan saja. Yang terpenting kalau saran saya minimal 32 poin. Kalau pas juga enggak apa-apa. Jadi misalkan 80, jadi yang kita pilih itu adalah yang mampu, yang benar-benar kita mampu untuk melaksanakannya. Jangan ikut-ikutan dengan guru yang lain. Jadi memang poinnya itu harus yang kita mampu, yang kita pilih. Misalkan di sini saya rencana hasil kerja, ini yang agak mudah. Nah, ini di sini. Bentar. Nah, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini poinnya 4. Ini berarti yang punya komunitas belajar, baik itu komunitas kombel di sekolah maupun KKG di gugus untuk SD maupun MGMP ini bisa. Dan ini tidak terlalu sulit juga karena ini untuk berbagi praktek baik ini banyak ya. Jadi online-online itu banyak. Poinnya memang 4, tapi
kalau mau mencari 8 pun ini mudah. Misalkan 32 ini kalau saya klik ada 8 gini sudah 32 poin. Nah, jadi ini yang lebih apa ya? Mudah untuk dicari. Jadi berbagi praktek baik ini. Misalkan ini saya pilih 6 saja. Nah, kemudian ada kurang 8 poin, ini saya tambah. Kemudian kalau yang di guru penggerak nanti ada ini 128 poin. Misalkan yang agak mudah lagi, kalau penelaah perangkat ajar ini Bapak Ibu harus sudah mengumpulkan beberapa aksi nyata di guru penggerak, di PMM nanti ada sertifikat penelaah perangkat ajar. Jadi itu agak sulit juga. Kalau aksi nyata di PMM juga kadang belum pasti juga. Atau di sini Bapak Ibu bisa sebagai narasumber. Di sini narasumber juga banyak. Ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas. Misalkan Bapak Ibu menjadi wakil atau sekretarisnya Kombel di sekolah. Nah, ini bisa, tapi dengan syarat mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik ini sudah 36 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di dalam kepengurusan Kombelnya itu sebagai pengurus harian atau sebagai penggeraknya itu minimal 3 berbagi praktek baik sudah 36 poin. Ini juga agak mudah. Ada lagi misalkan yang agak mudah lagi sebagai narasumber di berbagai praktek baik. Kan kadang di sekolah juga ada berbagi praktek baik. Di sekolah kan tidak harus, yang Kombelnya kan tidak harus secara online, secara offline pun di sekolah juga bisa. Misalkan di sini sebentar. Ini yang sudah tadi dipilih ndak bisa lagi ya. Jadi memang harus, nah ini 8. Di sini Bapak Ibu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber itu dibuktikan dengan sertifikat. Tandanya apa ya? Kalau yang di berbagi praktek baiknya itu sebagai peserta itu menjadi narasumber, ini lumayan Bapak Ibu, poinnya 8. Misalkan di sekolah Bapak Ibu, di Kombel Bapak Ibu mengadakan berbagi praktek baik dan Bapak Ibu sebagai narasumbernya, ini 8. Nah, saya kira untuk 3 rencana hasil kerja untuk perencanaan pengembangan kompetensi ini tidak terlalu sulit Bapak Ibu untuk dicari yang ini. Nah, karena kita sebenarnya kalau di semester lalu sudah ini diusahakan periode berikutnya lebih meningkat lagi gitu Bapak Ibu yang dipilih. Tapi ini hanya contoh. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan kemampuannya Bapak Ibu masing-masing. Kalau sudah, ini di sini sudah total 68, berarti sudah melebihi 32 poin. Tapi tidak harus, apakah harus 60, apakah harus 128, tidak Bapak Ibu. Yang penting ada, kalau dari pengalaman yang lalu kan, misalkan 32 poin saja itu sudah cukup. Seperti itu. Kemudian pergi ke tugas tambahan. Di sini tugas tambahannya sebagai apa? Kalau yang pasti itu kalau di jenjang SD itu adalah sebagai, ini soalnya juga ada laporannya seperti di semester 1. Kalau saya lebih suka ke ekstrakurikuler. Bentar, untuk semua jenjang. Nah, ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambah sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, di sekolah Bapak Ibu kan ada banyak. Jadi ada pramuka, mungkin ada hadra, mungkin ada reok, ada tari, ada pantomim, itu bisa sebagai pembina ekstrakurikuler. Ini yang saya terapkan di sekolah saya, yang bukti dukungnya tidak terlalu ribet. Kalau yang piket itu mungkin di SMP bisa, tapi kalau SD kita mencari bukti dukungnya yang kadang perlu waktu, perlu tenaga juga. Kalau sudah lanjut ke perilaku kinerja, ini disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu saja. Ini bisa dipilih, ini saya klik. Ini saya kliknya enggak apa ya, asal gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan yang mana yang mampu perwujudannya bagaimana. Itu ini hanya saya memberi contoh bagaimana cara memilihnya. Di sini ada banyak ini ya. Nah, ini diklik saja. Tapi ini harus Bapak Ibu baca. Nah, itu. Nah, nanti apakah bisa diubah? Bisa. Jadi simpan draft masih bisa dirubah. Ini bisa ke rangkuman atau ke simpan draft.
diubah juga bisa. Nah ini kalau dari pengalaman yang lalu walaupun sudah diajukan itu kepala sekolah bisa merubah mengintervensi atau mengubah karena wah ternyata salah klik. Tapi kalau masih ragu-ragu jangan lanjut ajukan. Ini rangkumannya. Bapak Ibu pilih yang mana? Nah, saya ulangi, ini untuk rencana hasil kerjanya, ini guru akan mengisi formulir diskusi persiapan, tidak lanjut, formulir refleksi tidak lanjut. Ini target kegiatannya, satu kegiatan, target waktu per semester, kemudian rencana hasil kerjanya, ini dibuktikan dengan sertifikat. Rencana hasil kerja, ini setara 36 poin. Ini rencananya saya milih 3 ini ya. Jadi yang pertama meningkatnya praktek, ini yang hasil kerja. Terus yang kedua ini kompetensinya ini saya sebagai peserta berbagi praktek baik. Kemudian saya berperan sebagai penggerak komunitas belajar. Ini minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik itu poinnya 36. Dan di kombelnya tidak harus yang besar, di sekolah pun juga bisa Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 4 meningkatnya kompetensi melalui peran narasumber berbagi praktek baik. Nah, itu berbagi praktek baik, cara mengajar, metodenya di kelas kita berbagi dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sebagai narasumber itu sudah mendapat 8 poin. Kemudian untuk ini KOSP ini dari tanggungan kepala sekolah, kemudian pembelajaran melalui perangkat penilaian asesmen, tingkat kehadiran di dalam kelas, ini juga dari kepala sekolah. Hasil kerja tambahan, tadi saya meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Ini satu kegiatan. Perilaku kerjanya, ini tadi yang saya klik tadi, ini sudah bisa Bapak Ibu rencanakan. Jadi mulai hari ini karena ini sudah tanggal 22 juga, kalau masih ragu bisa didiskusikan, ini juga termasuk berbagi praktek baik juga Bapak Ibu. Jadi bisa klik ubah, nanti akan kembali ke depan. Ini termasuk praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Yang jelas Bapak Ibu harus dilihat, ini periodenya harus Juli sampai dengan Desember 2024. Mungkin cukup itu dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan atau yang lain itu bisa di kolom komentar, ingin menanyakan apa nanti kalau nutut ya saya buatkan video. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.